Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di etapa ketiga. Kali ini kita memasuki part ketiga, yang mana part ketiga ini akan menjadi penutup dari etapa ketiga selama perjalanan 360 derajat memutari Pulau Lombok yang saya mulai dari kota Mataram. Untuk videonya juga sudah saya upload, yang teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Jadi setelah menikmati sejuknya hawa pegunungan dari kawasan Sembalun, sekarang ini saya akan membawa teman-teman semuanya untuk menuju ke Kabupaten Lombok Utara. Sebuah destinasi yang akan membuat kita takjub dengan keindahan lautnya, yaitu Pulau Gili Trawangan. Untuk informasi mengenai harga dan bagaimana cara menyeberang menuju ke Pulau Gili Trawangan akan saya ulas secara lengkap dalam video kali ini. Oke teman-teman, selamat menonton dan jangan lupa siapin cemilannya. Ini saya coba cari-cari penginapan yang ada di kawasan Sembalun ini teman-teman. Ada penginapan yang harganya cuma 27.000 teman-teman. Ini ada yang 32.000, ada yang 38.000. Nah, ini agak lumayan nih, Balai Sembalun. Coba kita lihat yang ini ya. Ratingnya juga lumayan bagus, 7. Kalau yang 92.000 itu dia nginep di dalam tenda. Tapi ini kamar mandinya sharing ya sepertinya. Nah ini agak lumayan nih yang standar twin. Kamarnya kayak gini nih kamarnya. Harganya 122.000. Kalau udah kena pajak jadi berapa ya? Kalau udah kena pajak jadi 149.000. Ya lumayan sih. Nggak tahu mau nginep di sini atau langsung ke arah Gili Trawangan ya. Bingung saya. Ayo, mari Pak ya. Oke teman-teman. Jadi saya rasa pagi ini saya nggak jadi nginep di daerah Sembalun ya teman-teman. Sekarang udah jam 9.26. Tadi saya barusan makan di warung itu tadi ya. Lumayan mahal sih. Indomie goreng double kenanya 25.000. Normal nggak sih untuk harga di sini tuh? Ya, saya merasa Indomie goreng double tanpa telur kalau harga 25.000 itu terlalu mahal. Kalau di Surabaya mungkin hanya 15.000 rupiah, bahkan nggak sampai ya. Tapi karena saya tidak familiar dengan daerah ini ya, jadi saya wajar-wajar saja. Buat teman-teman yang lebih tahu ya, teman-teman bisa berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya akan menuju ke sebuah kecamatan yang ada di Lombok Utara. Tepatnya kita akan menuju ke Pulau Gili Trawangan. Nah di sana saya masih belum tahu ya tentang harganya berapa dan bagaimana cara nyebrangnya. Terlebih lagi yang saya tahu ke Pulau Gili Trawangan itu kita tidak bisa menggunakan sepeda motor. Nah, karena di sini saya memposisikan diri sebagai anak motor yang ingin menuju ke Pulau Gili Trawangan, makanya saya akan mencoba untuk mencari cara bagaimana caranya kita untuk bisa menuju ke pulau tersebut. Ini kita sekarang menuju ke Gili Trawangan. Lewat utara ya ini ya. Jadi dari mana ini? Dari timur kita akan menuju ke utara nih. Dari Sembalun menuju ke Pulau Gili Trawangan, pertama-tama kita harus menuju ke Kecamatan Pamenang yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Untuk jaraknya cukup jauh dari sini, sekitar 80 km. Jadi nanti selama perjalanan kita akan melewati kurang lebihnya sekitar 4 kecamatan yang merupakan bagian dari jalur utara dari Pulau Lombok.
Nah, bukit yang berada persis di depan kita ini adalah salah satu bagian dari Seven Summit dari kawasan lingkar Gunung Rinjani. Namanya adalah Bukit Bergasingan dengan ketinggian rata-ratanya mencapai 1806 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ada petunjuk jalan. Kalau ke Gunung Rinjani itu terus kita ke arah Bayan atau Tanjung ya, belok kanan nih. Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini jalan kalau tengah malam bakalan gelap sekali nih, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Sepi. Kalau yang ada di Jawa itu udah pasti rame banget di sini. Kalau misalkan ini di Jawa kayak daerah mana Sarangan, terus Wonosobo itu rame. Ini udah mendung di sini. Ini jalannya terus menurun. Kita karena menuruni dari kawasan Sembalun dan Gunung Rinjani. Jadi di sini kita menuju ke dataran rendah nih. Nah, jalurnya asik cuy. Enak, jalurnya mulus. Ada jembatan apa nih? Di depan ada tikungan yang cukup tajam. Oke. Sret. Mantap. Lumayan tajam nih tikungannya. Nah, itu kita bisa ngelihat pemandangan laut lagi nih dari sini. Kita akan menuju ke pesisir pantai lagi, teman-teman. Kali ini kita menuju ke Lombok Utara. Seru. Jalan raya yang sedang kita lewati saat ini adalah Jalan Raya Sembalun Lawang yang menghubungkan antara Kecamatan Sembalun dengan Kecamatan Bayan. Bisa dibilang jalanan ini merupakan jalan utama penghubung antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Karena saking nyamannya saya lewat jalan ini ya, sampai saya tuh ngantuk. Ngantuk cuy. Gila. Tuh saking mulusnya dan sepi jalanan. Cuman yang bikin bikin kok bangun-bangun adalah tikungannya nih. Kalau lurusan mah udah alamat ini saya. Ngantuk nih. Anginnya spoi-spoi lagi. Masuk di jalan kecil, ini Jalan Loloan namanya. Epic cuy, jalan kecil. Pohon beringnya gede banget. Jalannya agak rusak ya, nggak rata. Jalannya cor-coran tapi batu-batu dia. Ngecornya nggak sampai bener-bener mulus.
Ada bakso soto. Oh, ini bukit apa ini? Unik ya, kayak lapangan golf teman-teman. Ada kerbau juga tuh. Nah, ini kayak lapangan golf. Kontur tanahnya. Kita sudah menjauhi dari kawasan Rinjani. Ini banyak jurang-jurang di sini. Dalam banget tuh. Ini jurang semua nih ya. Malam ya, gelap nih, jelas itu. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah memasuki wilayah dari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan dari Kecamatan Sembalun tadi. Meskipun kontur dari jalan loloan ini terlihat kurang bagus, tapi jalan ini merupakan jalan perintis yang akan menghubungkan kita menuju ke jalur utama dari bagian utara Pulau Lombok menuju ke Kecamatan Pamenang. Anak-anak muda pada motoran, kira-kira mereka mau kemana ya? Mereka ya rame. Kayaknya mereka mau ke arah Sembalun deh. Sekarang jam 10. Tembusnya di jalan Pemenang Bayan. Oke, kita belok kanan ya teman-teman. Oke. Marka jalannya kuning, berarti ini tandanya kita melalui jalan lintas antar provinsi. Wah anjir, ada yang buang mercon cuy, ngeri. Ikan cuy, ikan tenggiri dikeringin. Nih hawanya udah mulai panas lagi ya, ini udah mulai panas. Kayak di Ubud nih, sawah-sawah gini. Keren-keren. Ini suhu udara hari ini terpantau di berapa derajat nih ya? Suhu udaranya di 29 derajat. Agak sejuk sih. Jalannya luas banget ya teman-teman. Ini jalan raya apa nih? Jalan Raya Bayan. Bagus jalannya. Nah, dari sini nih kita bisa ngelihat laut dengan lebih jelas nih teman-teman. Bagus jalur Bayan ini. Nah, kita ini berada di jalur Bayan ya teman-teman, dimana ini merupakan jalur dari bagian utaranya Pulau Lombok. Ini ada SDN 2 Anyar di Kecamatan Bayan. Untuk jalannya ya mulus ya, bagus teman-teman. Asik kesini nih. Banyak anak-anak yang motoran. Ada yang dari Sidoarjo juga bawa Vespa. Bawa Vespa cuy. Oh, ini rombongan nih kayaknya mereka dari Sidoarjo, platnya W. Beginilah situasi dari jalur Bayan yang saat ini sedang kita lewati. Kondisinya terpantau sangat lebar, mulus, dan sangat nyaman untuk dibuat motoran, dan merupakan salah satu jalur favorit bagi para pemotor yang ingin menuju ke arah Sembalun dari kota Mataram via jalur utara. Selain itu, jalur Bayan yang kita nikmati saat ini adalah jalur nasional yang menghubungkan antara Kecamatan Bayan dengan Kecamatan Tanjung dengan panjang jalur sekitar 41 km.
yang merupakan salah satu buah hasil pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 melalui proses pengaspalan dan pelebaran jalan secara bertahap. Oke teman-teman, jadi ini barusan saja saya rubah destinasinya dari Tanjung menuju ke arah Pemenang ya. Karena kalau saya lihat di Google Maps ternyata Pemenang itu lebih dekat dengan Gili Trawangan teman-teman. Nanti dari Pemenang kita coba cari-cari informasi lagi ya mengenai tempat penitipan sepeda motor yang ada di sekitar sana. Soalnya kalau saya baca-baca dari internet itu bisa teman-teman kita naik motor ke Gili Trawangan, tapi dengan cara nanti di dekat atau di sekitar sebelum penyeberangan menuju ke Gili Trawangan itu ada tempat penitipan sepeda motornya. Jadi nanti kita mau ke sana. By the way, ini saya juga masih belum tahu ya tempat penitipan sepeda motornya yang mana ya. Masih bingung. Jadi ini saya masih bener-bener buta. Belum ada informasi yang jelas teman-teman. Hanya sekedar baca-baca artikel dari internet. Jadi dari sini menuju ke destinasinya itu atau ke Pemenang sekitar 44 menit lagi ya. Jaraknya 37 kilo dari sini. Oh, ini barusan ada minimarket nih di sini. Alfamart. Agak lama ya, tadi sempat nggak nemu minimarket. Ini kita ngelewati pasar apa nih? Pasar Tampes. Ada yang jual cabai kering, bawang merah. Jadi ini pasar yang ada di Pantai Tampes ya. Ini kalau saya lihat di Google namanya Pantai Ketapang Tampes. Macet. Ada yang jual beras di sini. Jadi pasarnya itu kayak ceceran di jalan ya, dia di pinggir jalan persis nih di Pantai Tampes. Nah ini dia. Buat duduk-duduk istirahat nyantai gitu enak nih. Sekarang ini kita sudah memasuki wilayah dari Kecamatan Kayangan, dan pemandangan pantai yang ada di sebelah kanan kita ini adalah Pantai Ketapang Tampes yang masih termasuk dalam jalur yang sama, yaitu di Jalan Raya Bayan. Oh, itu ada ikan bakar. Ini masuk di Kecamatan Kayangan ya teman-teman. Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Jarak sudah dekat 40. Maksudnya estimasi waktunya yang udah dekat nih, sekitar 40 menit lagi. Ini saya mau coba cari minimarket terdekat buat cari informasi lebih lanjut ya. Nah, ini di depan ada petunjuk jalan. Coba kita baca, teman-teman. Air terjun Tanjung Pemenang. Oh, kita ambil lurus ya. Nah, itu di depan ada minimarket tuh. Alfamart. Bolehlah kita mampir sini dulu. Wih. Apa ini ya? Kita mampir sini dulu ya, istirahat dulu sambil cari-cari informasi tentang penyeberangan menuju ke Gili Trawangan. Oke teman-teman, jadi setelah saya baca informasinya ternyata kita harus menuju ke Pelabuhan Bangsal teman-teman. Nah, jaraknya dari Alfamart tempat saya berhenti sekarang ini ke Pelabuhan Bangsal sekitar 35 km ya. Jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 43 menit lagi nih. Nah, setelah saya zoom mapnya, ternyata di sini ada tempat penitipan sepeda motor teman-teman. Nah, ini dia. Ini ada Batman parkir, terus di sini juga ada Cahaya Abadi parkir ya. Jadi banyak tempat penitipan sepeda motor kok di sini, aman. Langkah kedua, kita harus menuju ke Pelabuhan Bangsal yang ada di Kecamatan Pemenang.
karena menurut informasinya di sana banyak sekali tempat penitipan sepeda motor. Ya semoga masih ada slot kosong ya buat kita nanti. Oke, akhirnya kita menemukan sedikit titik terang ya teman-teman. Dan saya tadi juga baca-baca tuh artikel jadwal penerbangan lagi penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Gili Trawangan itu antara jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi kalau sekarang ini jam 11 siang ya masih ada waktu lah harusnya ya, masih cukup. Ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke sono teman-teman. Jembatan Putih. Nah ini kita melewati sebuah jembatan yang saya kurang tahu namanya apa ya. Yang jelas ini memisahkan antara Kecamatan Kayangan dengan Kecamatan Gangga. Jadi sekarang ini kita sudah memasuki Kecamatan Gangga yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan jembatan yang kita lewati saat ini adalah Jembatan Samba yang berada di kawasan Pantai Luk dari Kecamatan Gangga, yang menurut saya pemandangan di jalurnya keren banget, full vitamin C. Penggolong Sunset. Ini ada warung es kelapa dan plecing kangkung. Hati-hati. Oh ini bekasnya tanah longsor ini ya, sampai ke bawah-bawah dia. Tuh. Ngeri sih. Sampai ke aspal gini. Bekasnya longsor. Nah kayak gini-gini nih dia bisa longsor sampai ke jalan dia. Wah itu udah kelihatan tuh pulau-pulau kecil tuh. Kayaknya itu Gili Trawangan di sana juga tuh. Ini ada Balehao Cafe. Pantai Luk indah. Wah asik nih angkotnya nih. Oka. Dari mana kemana dia? Kayaknya dari itu deh dia. Dari mana sih, Bayan ke Pelabuhan Bangsal, tapi ya kurang tahu lagi sih saya. Kalau teman-teman tahu tentang angkot yang tadi, itu kira-kira dari mana, tujuan kemana ya, yang ada di sekitar jalur Bayan ini. Keren. Ini Karangkates Park Lombok Utara ya. Jalurnya agak gitu dia, nggak bisa terus. Oh ini kita sudah masuk di Kecamatan Tanjung ternyata, makanya kok rame banget ya. Jadi Kecamatan Tanjung ini lumayan besar ya. Ini ada purenya loh ternyata di sini. SMPN 1 Tanjung ya, Kecamatan Tanjung. Ini jalan raya apa nih? Jalan Raya Tanjung. Nah kalau lurus terus itu nanti ke arah Kecamatan Pemenang, Pasar Tanjung. Siang-siang masih rame cuy. Udah mulai terlihat ada beberapa bule yang ke daerah sini. Ini hawa-hawanya hawa-hawa pantai, ini panas nih ya. Panasnya terik. Jalan Raya Tanjung ini ternyata lumayan cukup panjang ya. Seperti Jalan Bayan tadi. Jalan Bayan tuh panjang ya. Terus habis itu ketemu Jalan Tanjung ini. Nah, di sini lalu lintasnya rame nih, dua arah nih. Ini sepertinya kita sudah melewati Kecamatan Tanjung dan masuk ke Kecamatan Pemenang. Nah ya kan, ini Kecamatan Pemenang. Nah ini ada petunjuk jalan lagi. Coba Gerung, Senggigi, Pelabuhan Lembar. Oh
Jadi kalau lurus itu juga bisa ke arah pusat kota ya teman-teman, tembus ternyata. Karena memang Lombok itu kecil, jadi ya kita sudah melingkari Pulau Lombok itu istilahnya ya. Nah, kita belok kanan. Serius, jalannya kecil sekali tuh. Salah jalan cuy. Sama Google dilewatin jalur cepat ya. Coba kita ngikutin aja. Ini lewat jalur kecil nih soalnya. Karena saya pakai motor, jadi saya gas aja deh. Nih belok kiri nih. Ya, sentra olahan kelapa Lombok. Jadi sekarang ini kita sudah berada di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dan ini belok kanan ya. Kita akan sampai di Pelabuhan Bangsal teman-teman. Oke. Jalurnya agak rame. Hati-hati. Oke, ini kita lurus saja wis. Udah dekat sekali ini. Nah, ini di depan ini sepertinya kita memasuki pintu gerbang dari Pelabuhan Penyeberangan Bangsalnya nih. Nah, ini kita tinggal lurus saja karena ini ada terminal Bangsal ya teman-teman. Nah, jadi kayaknya mobil-mobil elf tadi itu ke sini deh, ke terminal Bangsal teman-teman. Nah, ini kita lurus saja. Ini sepertinya orang-orang juga mau menyeberang ke pelabuhan ke Gili Trawangan teman-teman. Oke, jadi kita parkir. Ini banyak tempat parkir juga. Batman parkir banyak kok ya. Gili parkir, kita parkir di sini aja deh. Nah, parkir berapa Pak per hari? Oh ya, oke. Mau ambil barang-barang sih Pak. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai nih di sekitar Pelabuhan Bangsal. Ternyata di sini banyak sekali tempat penitipan sepeda motor. Nah, ini saya mau ambil beberapa barang yang diperlukan untuk menyeberang ke Gili Trawangan ya. Karena dari Gili Trawangan, dari sini ke Gili Trawangan kita nggak bisa pakai sepeda motor teman-teman. Jadi ini untung saya siapin ini kabel-kabel sama ini baju ya. Terus apa lagi ya? Udah situ aja. Ini apa ini? Ini baju kotor ini sepertinya. Bawa aja deh, mau saya cuci sekalian. Udah nggak ada lagi. Nah itu, tapi barang-barang saya yang di situ tuh yang berat tuh. Setelah 2 jam perjalanan dari Kecamatan Sembalun, sekarang ini kita sudah sampai di Pelabuhan Penyeberangan Bangsal, yang mana pelabuhan ini merupakan tempat penyeberangan menuju ke 3 kepulauan Gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan setelah ini saya akan bertanya-tanya tentang informasi harga tiket kapal untuk bisa menyeberang menuju ke Pulau Gili Trawangan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah sampai di Pelabuhan Bangsal, dan barusan saya tadi titipin motor tuh di Gili parkir. Nah, ini sebenarnya untuk jadwal kapal dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Gili Trawangan itu sampai jam 5 sore ya teman-teman. Dan ada 2 jenis penyeberangan, yaitu menggunakan kapal umum dan menggunakan fastboat. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali semacam counter-counter ya, ticketing service. Ini kayaknya kapal cepat, banyak teman-teman. Jadi di jajaran-jajaran jalan ini banyak sekali yang jualan tiketnya. Di Pelabuhan Bangsal ada 2 jenis fasilitas kapal yang bisa kita gunakan untuk menyeberang menuju ke Pulau Gili Trawangan. Yang pertama ada kapal cepat atau fastboat, dan yang kedua adalah kapal umum atau public boat.
di mana kedua fasilitas ini memiliki poin plus dan poin minus masing-masing. Kalau kapal cepat, poin plusnya adalah jadwalnya pasti karena tiap jam berangkat dari sini sampai dengan yang paling terakhir itu jam 5 sore. Dan yang jelas lebih cepat ya, karena dari namanya aja kapal cepat. Tapi minusnya adalah harga tiket yang menurut saya cukup mahal, yaitu per orangnya sekitar Rp160.000. Sedangkan kapal umum atau public boat, poin plusnya berada di harga tiketnya yang jauh lebih terjangkau, yaitu per orangnya hanya Rp23.000 saja. Namun minusnya adalah jadwal yang tidak pasti serta harus menunggu sekitar 30-40 orang baru kapalnya akan diberangkatkan. Oke teman-teman, jadi ini saya sepertinya bakal naik yang public boat aja ya. Harga tiketnya cuma Rp23.000, murah cuy. Ini saya barusan tanya-tanya orang sekitar, katanya terus dari pelabuhan ini kita tinggal belok kiri aja. Jadi saya mau beli tiket dulu teman-teman. Nah ini sebelah kiri dari pelabuhan. Kita coba cari tiket-tiket yang murah teman-teman. Oh ini tempat parkir juga, ini tempat makan bakso. Kayaknya parkir. Ini tiketing service. Oh iya bos. Kapal yang biasa. Yang biasa. Public boat. Public boat. Ada. Rp23.000. Rp23.000. Oke. Sana. Oh situ. Oh ternyata itu teman-teman. Loketnya. Ya cuma Rp23.000 ya, kita beli aja di sini langsung. Oke, antri dulu. FE. Iya kak. Oke, Rp23.000. Rp23.000 ya kak. Ya, langsung nunggu di dalam bapak ya. Oke. Lagi 5 menit berangkat. 5 menit lagi berangkat. Ya, Oke. 5 menit lagi berangkat. Oke, makasih. Gili Trawangan. Oke teman-teman, jadi akhirnya saya naik public boat ya, karena untuk harganya lebih murah teman-teman, cuman Rp23.000 saja dari pelabuhan Bangsal Pemenangan menuju ke Gili Trawangan. Ya jadi seperti ini ya public boatnya teman-teman. Asik nih kayaknya. Harus cepat-cepat ya. Pegangan sih. Oke. Duduk mana ya enaknya? Duduk sini aja deh. Duduk depan aja deh. Nah, biar nggak terlalu panas-panas juga. Kalau naik fastboat Rp160.000 teman-teman, lebih mahal. Mendingan kita naik ini aja Rp23.000, udah bisa ke Gili Trawangan. Beginilah suasana dari public boat atau kapal umum yang akan mengantarkan kita dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Pulau Gili Trawangan. Untuk kapalnya terbuat dari kayu, dan bila kita mendengarkan dari suara mesinnya, sepertinya kapal ini bakal melaju cukup cepat.
Penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Gili Trawangan dengan menggunakan kapal umum hanya memakan waktu 20-25 menit saja. Ini terbilang cukup cepat ya. Dengan harga 23.000 kita sudah bisa sampai ke Gili Trawangan, salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal dari Kabupaten Lombok Utara. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di Gili Trawangan. Cepet ya penyeberangannya, cuman 20 menitan lah ya, 20 sampai 25 menit lah nyebrang dari Bangsal ke Gili Trawangan ini Ya baru nyampe di Gili. Nah, harus kecek-kecek lagi nih, nggak ada dermaganya di sini. Disiap-siap kakinya basah cuy. Kita sudah berhasil turun ya. Mantap cuy, basah. Oke teman-teman, nah ini kita akhirnya menjejakkan kaki juga nih di Pulau Gili Trawangan. Mantap. Di sini saya masih belum nemu penginapan ya. Nanti gampang lah kita cari-cari nanti. Ini ya teman-teman, Gili Trawangan. Loh, ada tulisannya. Pantai di Gili Trawangan ini pasirnya putih banget cuy. Wow, keren. Oke, sampai di sini tujuan kita pertama ngapain ya? Yang pasti kita bakal cari makan dulu. Karena saya lapar banget nih teman-teman. Pulau kecil nih ya, Gili Trawangan nih. Suasananya kayak gini teman-teman. Wow. Oh enggak. Nah, di sini ada tempat persewaan sepeda ontel ya. Kayaknya saya mau sewa deh buat muter-muter keliling pulau ini teman-teman. Karena di sini nggak boleh ada sepeda motor. Transportasi umumnya ya hanya delman, terus sepeda begini, atau kalau enggak ya sepeda listrik. Ini banyak toko-toko di sini teman-teman. Ritual bambu tato. Oh, ada tempat nato juga di sini. Oh, ini toko kelontong nih, jualan macam-macam perlengkapan. Oke, ini ada toko oleh-oleh, terus tempat penukaran uang. Gokil, keren sih. Ini saya mau cari makan di mana ya? Bingung. Kalau ke sana mungkin coba kita ke sana dulu ya. Nih, masuk mana nih? Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah. Oke, coba kita masuk gang itu ya. Itu kayaknya ada pasar ikan deh. Coba kita ke sana teman-teman. Ini tembus sampai mana ini ya? Melati Bunga Lewu. Ini ada penginapan nih di sini. Nah, ini pasar nih. Kita coba masuk ke pasarnya. Ada buah naga. Permisi Pak.
Oh, ini ada warung nih, warung Dewi local food. Kayaknya makan di sini enak nih kayaknya. Kala itu warung ini menjadi penyelamat bagi saya yang cuman sarapan Indomie goreng double sewaktu di Sembalun tadi pagi. Warung ini adalah warung Dewi, salah satu warung yang ada di kawasan Gili Trawangan. Telurnya tinggal satu cuy. Lauknya telur bu, ya cukup. Lauknya telur satu, terus perkedel satu. Ya, perkedel itu. Terus dadar jagungnya 2 bu. Terus sama mie. Sama dikasih kuah kari bu ya. Dah. Setelah makan siang, sekarang ini agenda saya adalah mencari penginapan yang ada di sekitar dari Gili Trawangan. Sebab rencananya saya ingin menginap selama 2 hari di pulau ini. Ini saya masih bingung ya teman-teman cari penginapannya. Rata-rata di sini harganya soalnya 200 ke atas. Ada sih kalau mau murah di bawah 100.000 itu kita share bedroom, tapi cuman saya kalau share bedroom itu agak males ya, agak ribet. Apalagi kalau trip sendirian enaknya cari kamar yang sendirian. Nah masalahnya kamar yang sendirian ini harganya cukup mahal teman-teman, sekitar 200 ke atas. Nah ini akhirnya saya ketemu nih sama penginapannya. Jadi saya berencana untuk menginap di sini nih, Deep House Bungalows. Dan ini bayarnya di hotel ya. Untuk harganya 185.000. Ini saya masih belum keluar uang nih. Jadi saya mesti datang ke sini. Coba kita datang ya. Oh, jadi kalau saya nanti mau pulang berarti pesen tiketnya di sini aja deh. Ini satu orang kalau mau ke arah Bangsal 23.000 lagi sama. Oke, ini sekarang sudah booking hotel ya. Saya tinggal jalan kaki aja nih dari sini sekitar 500 meter teman-teman masuk ke dalam. Nanti setelah sampai hotel mungkin saya mau sewa sepeda buat keliling-keliling untuk lihat-lihat apa aja yang ada di Gili Trawangan ini ya. Nah ini, oh berarti kita lewat sana tuh, lewat gang yang ini. Oh ya, ini kayak semacam bungalow gitu deh. Oh ini penginapan teman-teman, bungalow ya, keren ya. Nah ini kebetulan saya juga pesannya juga tipe-tipe yang seperti ini teman-teman, bungalow. Tapi kayaknya ini lebih eksklusif nih. Dia satu bungalow satu kamar. Coba kita lihat ya. Oh dia lebih eksklusif nih. Tapi ini udah dipakai nggak sih? Kayaknya nggak dipakai nih. Udah nggak difungsikan. Sayang sih. Nah, ini ada warung sasak masakan Lombok. Ini kita belok kiri. Nah di sini ada Aaliku Bungalow. Oh jadi kayak gini toh. Oh itu juga ada jalan ke sono tuh. Ya nanti kalau bawa sepeda baru bisa keliling-keliling nih. Jalur evakuasi. Nah, kita ke sono. Bener nggak ya? Oh, bener. Oke. Panas cuy. Terik banget. Cuaca hari ini panas. Mantap. Ini ada apa namanya? Medical center. Banyak rental sepeda di dalam. We have room available. Ini ada bengkel sepeda. Ini ada penginapan juga. Sepeda-sepeda ini unik ya, dikasih keranjang. Bisa dibuat bawa barang kalau ada keranjangnya tuh. Putra Boyan Cottage. Oh ini penginapan bagus juga nih. Rata-rata yang nginep di sini bule ya teman-teman. Banyak bulenya tuh.
Rombongan cuy, lihat tuh. Perginya orang berapa? Kita jalan kaki terus dikit. Ada laundry juga nih di sini. Sekarang jam 14.03. Harusnya ini udah jam check-in. Jadi nanti kalau saya sudah bayar, saya mau tata-tata barang dulu ya teman-teman. Terus habis itu mau rental sepeda sekalian nanti coba kita keliling. Setelah melalui serangkaian perjalanan dari Sembalun tadi pagi, sekarang ini saya sudah berada di penginapan yang berada di kawasan Gili Trawangan. Nama penginapannya adalah Deep House Bungalows yang saya bayarkan seharga 450.000 untuk 2 malam. Artinya harga normalnya adalah Rp225.000 untuk per malamnya. Jika tadi saya pesan dari aplikasi Agoda masih harga Rp185.000, itu masih belum ditambahkan dengan pajaknya. Menurut saya penginapan dengan desain bungalow seperti ini suasananya jadi lebih asik dan harganya masih worth it serta fasilitasnya cukup lengkap. Kamarnya seperti ini ya. Mantap cuy. Bungalows. ASEAN. Terus ini apa ini? Oh, ini toiletnya cuy. Wah, toiletnya mode outdoor begitu ya. Coba cek airnya. Airnya kenceng banget bro. Oke. Cukup. Ya, jadi kamar saya seperti ini ya teman-teman. Ini saya barusan selesai mandi ya. Mau istirahat dulu. Bentar lagi kita akan sewa sepeda buat keliling-keliling Gili Trawangan. Oh ya, by the way ini ada terasnya nih. Dapat teras. Lumayan ya. Di bawah ini juga ada kolam renangnya teman-teman. Wow. Ada tempat buat nyantai-nyantainya juga di situ. Nih ya, kayak gini nih. Lucu ya penginapannya, bentuknya bungalow gitu. Nih di bawah itu ada kafenya tuh. Jadi kita bisa bikin teh atau kopi di situ. Oke teman-teman, begitulah perjalanan saya dari Sembalun menuju ke Gili Trawangan. Semoga kalian bisa menikmati perjalanan ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton videonya sampai dengan menit akhir. Nantikan video saya pada etape selanjutnya karena saya akan mengajak kalian untuk bersepeda. Kita berkeliling melihat situasi dari pulau yang indah ini. Sampai jumpa pada etape keempat.